Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Soleha, NIM saya 2041050200040. Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, di mana pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yaitu 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Seumpama anak umur 10 tahun lalu ia mencari pekerjaan tapi dia tidak mendapatkannya, jadi dia belum termasuk pengangguran karena belum angkatan kerja. Karena angkatan kerja sebenarnya adalah umur 15-64 tahun. Macam-macam pengangguran yaitu ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Artinya, dalam kenyataan kerja, dia belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan penghasilan sebagai karyawan ataupun pengusaha. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tapi tidak dalam waktu yang ditentukan. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu seperti buruh tani. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, sama halnya seperti nomor 2. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran juga ada 4. Yang pertama, pengangguran fiksional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya ia bekerja, kemudian tidak bekerja, dan mencari pekerjaan baru, karena dia merasa tidak cocok. Yang kedua, siklikal, yaitu pengangguran di mana akibat PHK diakibatkan siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu situasi ekonomi terjadi penurunan ekonomi hingga banyak ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Berikutnya, dampak-dampak pengangguran. Dampak-dampak pengangguran ada 11. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapital dan menumbuhkan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan permintaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11, upah tenaga kerja rendah. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran itu ada 4. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Berikutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran itu ada 7. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, memberikan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Ketika modal tercukupi, maka perusahaan baru akan banyak. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan, sehingga bagi mahasiswa berpikir menciptakan pekerjaan bukan mencari kerja. Yang ketujuh, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada 2. Pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan. Sedangkan pengangguran jabariyah adalah orang itu tidak bekerja. Sudah masuk waktu bekerja tapi dia tidak bekerja. Sedangkan khiyariyah adalah waktu bekerja dan dia bisa bekerja tapi dia tidak mau bekerja karena malas atau orang tuanya memang sudah kaya. Solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, mekanisme individu. Artinya, kalau dia bekerja itu menguntungkan dia di dunia dan akhirat, maka dengan bekerja dia akan terhormat. Dengan bekerja, semua kebutuhannya akan terpenuhi. Sedangkan yang kedua adalah mekanisme sosial ekonomi. Semoga dengan adanya video ini menambah wawasan untuk kalian semua.
Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.